Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, saum-saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seseorang yang mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua pada malam ke-12 Ramadan ini. Dia ibadahnya hebat, amal solehnya banyak manfaatnya, peduli pada sesama, namun ternyata ada sisi lain yang kemudian perilakunya mudah khianat, bahkan tidak sedikit ya, kalau boleh dibilang juga banyak bertabur maksiat. Apa yang membuat orang-orang bisa seperti ini? Mengapa sampai tanggal 11 Ramadan dia tidak Pada kesempatan kali ini, inilah satu hal yang perlu kita. Jangan sampai kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan sekedar menggugurkan kewajiban tanpa membentuk karakter yang makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lain, mestinya bulan Ramadan ini membuat jiwa kita semakin mutmainnah. Jiwa yang kemudian dipanggil oleh surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang kita saat ini jiwanya cenderung pada yang salah, pada yang dosa. Apa yang perlu kita waspadai dan apa yang kemudian perlu kita tingkatkan dari sisi iman dan amal solehnya. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengingatkan kita di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mari kita ketahui apa mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu yang ketiga, walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka jamaah sholat tarawih rahimakumullah, waspadalah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita wa ja'alnahu sami'an basira, memberikan modal kepada kita sami'an basir. Maka Ramadan sejatinya mestinya bisa mendidik jiwa kita. Jangan sampai kemudian justru kita makin jauh dari harapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kiatnya? Ketika kondisi ini menimpa di antara kita, menimpa saudara-saudara kita, menimpa mungkin anggota keluarga kita, apa yang mesti kita lakukan? Bahkan tidak sedikit perilaku-perilaku yang menyimpang, padahal dia dikenal tokoh, ibadahnya bagus, amal solehnya hebat. Salah satu kiat yang kemudian disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam Al-Wabil As-Shayyib, menurut beliau karena mereka kurang dua hal, terutama poinnya adalah menyeimbangkan kekuatan ruhiyah.
Inilah judul pada malam hari ini, kekuatan ruhiyah. Karena kita tidak hanya punya jasad tapi juga punya ruhiyah, bukan hanya jasadiah tapi juga ruhiyah. Maka didiklah jiwa kita. Dua hal itu adalah apa? Yang pertama, musyahadatul minnah. Bagaimana keseharian kita mampu mempersaksikan bahwa semua karunia yang kita terima itu, kita bersaksi, kita yakin bahwa itu adalah karunia yang datangnya dari Allah. Sehatnya kita, punya pekerjaan, punya rumah, kita masih diberi segala yang ada di dunia ini, sejatinya itu adalah dari Allah. Kalau ada di antara kita yang kemudian merasa bahwa ini adalah kemampuan saya, masjid ini kalau nggak ada saya akan bagus. Masjid ini kalau nggak ada saya nggak bagus. Kalau masih saya yang disebutkan bukan Allah, maka sepanjang itu ruhiyah yang bersangkutan itu makin lemah. Maka gampang berbuat maksiat, gampang khianat. Siapa saja, apapun posisi kita. Yang kedua adalah wal i'tirafu bil qusuri. Bagaimana sisi yang lain kita melakukan pengakuan atas kelalaian yang kita lakukan. Waspada kalau kita lebih banyak bangga daripada kemudian tidak segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sudah tilawah, saya sudah sedekah, saya sudah sholat tarawih. Semua kebaikan disebutkan, lalu yang muncul bangga diri. Waspada, itu penyakit hati. Maka justru makin lekat kita dengan Allah, makin taat, bukan kita makin bangga, tapi justru makin, ya Allah, ternyata masih banyak dosa yang saya lakukan, ya Allah, maafkan ya Allah. Dua hal inilah. Satu, bersyukurlah terus kepada Allah. Yang kedua, teruslah bertobat kepada Allah. Insya Allah itu akan menguatkan ruhiyah kita. Ciri orang yang ruhiyahnya kuat, ya, di dalam salah satu kitab penyucian jiwa karangan Syekh Ahmad Farid, beliau memberikan catatan bahwa orang-orang yang hatinya bersih, ruhiyahnya kuat, mereka begitu mudah, ringan untuk beribadah kepada Allah, apapun itu. Mudah-mudahan di hari yang malam yang ke-12 Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kekuatan ruhiyah yang terus mengendalikan perilaku kita, kata-kata kita untuk terus ada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.